Ugal-ugalan Pajero nyemplung sungai. 1000 pil koplo disembunyikan di kamar mandi umum di kos. Tukang becak serukan pemilu damai. Halo, assalamualaikum pemirsa. Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah dipersiapkan tim redaksi. Bersama saya Ardiana Putri, inilah Warmo Sepekan selengkapnya. Seorang kuli bangunan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api Ranggajati jurusan Jember Cirebon. Ia diduga tengah terburu-buru hingga menerobos jalur kereta api tanpa palang pintu. Seorang kuli bangunan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api Ranggajati jurusan Jember Cirebon. Ia diduga tengah terburu-buru hingga menerobos jalur kereta api tanpa palang pintu. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Jumat 5 April 2019. Korban yang diketahui bernama Didik Yanto Hartanto, asal desa Sebaung, Dusun Taman, Kecamatan Gending, saat itu berboncengan dengan Muhammad Samsudin. Seniman, seorang saksi mengatakan bahwa dua orang itu mengendarai motor Vario dengan nopol N4773KY dari arah timur ke barat. Meski mengetahui akan ada kereta api yang lewat, ia tidak berhenti, langsung menerobos perlintasan tanpa palang pintu tersebut. Hal tersebut dibenarkan AKP Kemaji, Kasat Lantas Polresta Probolinggo. Ia menjelaskan bahwa kedua korban tersebut dari arah timur ke barat menerobos perlintasan tanpa palang pintu. Ada seorang korban selamat yakni Samsudin yang juga merupakan famili dengan Didik mengalami luka ringan di bagian kaki dan lengan sebelah kirinya. Dia masih dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sementara Didik langsung dibawa ke rumah duka oleh keluarga untuk disemayamkan. Dari timur mau ke barat. Terus kalau keretanya dari selatan. Itu memang nggak ada palang pintunya. Kalau palang pintu mulai dulu nggak ada. Cuma ada rambu-rambu peringatan buat ada, cuma baterainya yang ada yang ngambil. Jadi nggak berfungsi. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bapak yang sekitar sini, menyampaikan ke saya apakah bisa diajukan untuk palang pintu. Saya sampaikan bisa segera diajukan karena di sini memang informasinya sering kejadian laka kereta. Dari Probolinggo, Gufron melaporkan. Sebuah Pajero putih nyemplung ke sungai di pinggir Jalan Pantura Probolinggo. 2 orang alami luka-luka dalam peristiwa ini. Sebuah Pajero putih nyemplung ke sungai di pinggir Jalan Pantura Probolinggo, Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending. 2 orang alami luka-luka akibat peristiwa ini. Barangkali ucapan kualat pantas disematkan pada Ivans Pratama, warga Jalan Abdurrahman Saleh, RT 5 RW 01 Dabasah, Kabupaten Bondowoso. Bagaimana tidak, pria berumur 30 tahun ini berkendara dengan ugal-ugalan, bahkan menghalang-halangi mobil ambulans RSUD Waluyo Jati Kraksan yang dalam darurat medis. Ivans yang mengendarai Pajero dengan nopol L1805IM akhirnya nyemplung ke sungai di sisi selatan jalan raya. Sebelumnya, Pajero menyerempet sepeda motor dengan nopol N4557NA yang dikemudikan Devi Dwi Rizky Husnia Devi. Ia merupakan warga Desa Puspan, Kecamatan Maron. Mahasiswi UPM ini mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas Gending, sementara motornya alami kerusakan. Menurut pengakuan Ivans, dirinya tidak ugal-ugalan saat berkendara. Dirinya melanjutkan kendaraan dengan kecepatan 90 km. Ia keluar jalur karena kendaraan yang hendak disalipnya juga menyalip kendaraan lain. Kecelakaan ini sudah ditangani unit laka lantas Satlantas Polres Probolinggo. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ya, tadi kan saya di belakangnya mobil yang nyemplung ini sama di belakangnya ambulan. Nah, saya lihat ngebut ugal-ugalan sampai ambulan mau lewat itu tidak dikasih jalan sama mobil Pajero. Terus sampai ngana, sampai keluar jalur ke tanah, nabrak trotoar di utara, balik lagi masuk ke aspal, dalam waktu hujan terus keluar lagi jalur sampai ke tanah di sisi utara, kemudian balik lagi ke aspal sampai ngebut, terus sampai akhirnya tidak terkendali nyemplung ke sungai ini. Saya mau nyalip tuh Pak. Sebenarnya saya kalau ngerasa nggak cepet karena memang biasa bawa speed normal kayak begitu. Cuman saya ketika nyalip ngelakson
saya lupa motor apa mobil itu di klakson malah nganan juga, nggak ngeliatin gitu kan. Jadi mau nggak mau daripada saya nabrak depan, saya buang nganan kan, kena jalan yang nggak rata gitu. Akhirnya bus nganan ngiri, baru itu kayaknya monting gitu. Dari Probolinggo, Hoirul Effendi melaporkan. Seorang pria penghuni kos di Kelurahan Kapuharjo, Kecamatan Lumajang ditangkap Satres Narkoba Lumajang. Ia kedapatan memiliki lebih dari 1.000 pil koplo yang disembunyikan di kamar mandi umum di kosnya. Seorang pria penghuni kos di Kelurahan Kapuharjo, Kecamatan Lumajang ditangkap Sat Narkoba Polres Lumajang. Ia kedapatan memiliki lebih dari 1.000 pil koplo yang disembunyikan di kamar mandi umum kosnya. Pria tersebut bernama Chandra Setiawan, warga yang berasal dari Desa Puternon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Saat digerebek, pelaku kedapatan bersama dengan seorang wanita di kamar kosnya. Setelah itu, petugas pun meminta pelaku menunjukkan tempat pelaku menyembunyikan pil koplo. Siapa sangka, ternyata ia menuju ke kamar mandi umum kosnya. Pil tersebut diletakkan pada pembatas antar kamar mandi yang ada spesinya. AKP Priyo Purwandito, Kasat Narkoba Polres Lumajang mengatakan bahwa anggotanya memang telah membuntuti si pelaku beberapa hari terakhir. Selain sebagai pemakai, Chandra memang mengakui mengedarkan barang haram ini. Polisi pun menduga ada pengedar besar di balik Chandra. Chandra harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar pasal 197 subsider 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya kurungan penjara maksimal selama 10 tahun serta denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Dari Lumajang, tim liputan melaporkan. Satpol PP Kabupaten Probolinggo akhirnya menyegel lokasi pabrik PT Mandiri Jaya Sukses Indo. Sementara pihak manajemen berjanji akan segera mengurus perizinannya. Satpol PP Kabupaten Probolinggo akhirnya menyegel lokasi pabrik PT Mandiri Jaya Sukses Indo. Sementara pihak manajemen berjanji akan segera mengurus perizinannya. Dipimpin Kasatpol PP, Dwioko Nurjayadi, petugas memasang pita segel di pintu gerbang. Pita ini mengelilingi pagar pabrik pengolahan kayu lapis yang berada di jalur Pantura Probolinggo Banyuwangi itu. Dwioko mengatakan pada hari sebelumnya pihak Satpol PP sudah melakukan monitoring perizinan perusahaan tersebut. Hasilnya, ada izin-izin yang belum dikantongi dari Dinas Perizinan Terpadu 1 Pintu, sehingga pada hari ini dilakukan penyegelan atau penutupan pabrik. Kuasa hukum pabrik Sudibyo Christian mengatakan pihaknya menghargai upaya petugas dan tidak mempersoalkannya, sebab hal itu merupakan upaya penegakan hukum yang ada di Kabupaten Probolinggo. Setelah kemarin temukan tidak menunjukkan kan masih dalam proses sebagainya, kami konfirmasikan kepada PT SP, ternyata benar ada seperti itu, makanya hari ini kita melakukan operasi. Nah, ketika melakukan operasi itu boleh melakukan tindakan itu SOP-nya satu. Kami menghargai upaya-upaya ini dan dalam waktu segera kami lepas karena izin sebentar lagi sudah terbit dan ini sekarang sudah on proses semuanya. Jadi bisa dicek di USS atau secara manual kepada kepala dinas atau kasih perizinan bahwa izin PT Mandiri Jaya Sukses Indo ini sudah on proses. Tinggal menunggu agenda untuk rapat seluruh SKPD untuk menerbitkan izin lokasi. Dari Probolinggo, Hoirul Effendi melaporkan. Konsultan proyek di Kota Pasuruan akui serahkan fee kepada Setiono, wali kota nonaktif Pasuruan. Fee diberikan agar di lain waktu ada paket pekerjaan yang bisa diterima kembali. Konsultan proyek di Kota Pasuruan akui serahkan fee kepada Setiono, wali kota Pasuruan nonaktif. Fee diberikan agar di lain waktu ada paket pekerjaan yang bisa diterima kembali. Pengakuan itu disampaikan oleh Agus Setiono, rekanan konsultan saat dihadirkan dalam sidang kelima Setiono di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Pertanyaan Kiki Ahmadiani, jaksa KPK kepada Agus bermula soal pemberian sejumlah pekerjaan jasa konsultan pada tahun 2016, yang diakui ada 2 hingga 3 proyek didapat kala itu. Saat itu diantaranya paket proyek Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Bapeda. 2017, pemberian pekerjaan yang diperoleh Agus bertambah menjadi 6 paket,
Dari kesemuanya itu, ia menyerahkan fee mencapai 80 juta rupiah. Jumlah itu dipecah menjadi 30 juta rupiah, 25 juta rupiah, serta 25 juta rupiah yang diserahkan ke rumah dinas Wali Kota Setiono pada awal tahun 2018. Mendapati pengakuan itu, Kiki kemudian mencoba mendapatkan petegasan dari Agus. Tahun 2018, sejumlah paket pekerjaan juga ia dapatkan. Hanya saja fee yang disediakan belum diserahkan ke Setiono. Dari Sidoarjo, tim liputan melaporkan. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini terima kunjungan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengaji kebangsaan. Ia menolak jika kunjungan itu berkaitan dengan Pilpres 2019. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini terima kunjungan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengaji kebangsaan. Ia menolak jika kunjungan itu berkaitan Pilpres 2019. Ngaji kebangsaan yang dikemas dalam kuliah umum tersebut berlangsung sekitar 49 menit. Usai acara, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian langsung masuk ke mobil dinasnya. Tak ada sesi wawancara dengan awak media sudah menunggunya. Menurut Kiai Zuhri, dalam kuliah umum itu, kedua jenderal berbicara tentang kebangsaan, di mana NKRI adalah bangsa yang besar dan luas. Pada tahun 2050, Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Panglima TNI juga menyinggung tentang revolusi industri 4.0, di mana semua pekerjaan akan berbasis teknologi yang memanfaatkan database kemajuan teknologi tersebut. Jika tidak disikapi dengan bijak, dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kiai yang murah senyum ini menolak jika pertemuan itu berkaitan dengan Pilpres 2019. Juga tidak digunakan sebagai ajakan untuk mengarahkan pilihan pada paslon tertentu. Belajar sebagai pelengkap, sebagai generasi menerus. Sekarang kan sudah mulai banyak yang berkeluar tantangan-tantangan yang harus berdekatan. Ini kan perlu diperkuat lagi. Ada di sekitar. Saya kira sampai untuk motivasi sampai. Dari Probolinggo, Sundari Adiwardana melaporkan. Pemilu 2019 bakal dihelat beberapa hari lagi. Ajakan untuk memilih capres dan caleg secara damai pun digaungkan beberapa pihak, tak terkecuali para tukang becak di Kota Pasuruan. Kira-kira nyoblos siapa, Pak? Saya siap Prabowo. Siap Jokowi. Tapi tetap akur, Pak ya? Ya, siap damai saya. Seperti inilah akhirnya damainya. Kalau milih ya terserah hatinya orang-orang itu ya, haknya sendiri kan ya. Kalau saya memang mulai dulu Pak Jokowi yang cocok gitu. Hadirnya program Kenduran Mas di Kecamatan Grati tak disia-siakan warga. Lebih dari 350 warga sengaja datang untuk mengurus PKH dan KIS di stan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Hadirnya program kendaraan urun rembuk masyarakat atau Kenduran Mas di Kecamatan Grati tak disia-siakan warga. Lebih dari 350 warga sengaja datang untuk mengurus program Keluarga Harapan serta KIS di stan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Agus Supriyono, Kasih Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Dinsos Kabupaten Pasuruan yang hadir di Kenduran Mas mengungkapkan wilayah Grati termasuk yang terbanyak warganya yang mengurus program bantuan ini. Pelayanan sistem jemput bola yang hadir di lapangan Trewung, Kecamatan Grati ini memang dihadiri oleh 14 OPD yang memberikan pelayanannya masing-masing, termasuk Dinsos yang juga memberikan pelayanannya, salah satunya berupa pengusulan PKH dan KIS. Sudah diketahui berdasarkan catatan dari Dinas Sosial selama tahun 2018, sudah ada sebanyak 95.751 keluarga yang sudah menerima KPM atau keluarga penerima manfaat. Harapan ke depan lebih sering seperti ini. Cuman untuk kapasitas orang ini bisa dibatasi aja supaya tidak terlalu seperti ini. Sangat lama. Dari Grati, Ahmad Ramadhani melaporkan. Berita tersebut menjadi akhir dari Warma Sepekan edisi hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Diana Putri beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.